Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Oh, ini masuk Mbak. Oh iya, masuk. Oh enggak, silakan itu. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktu istirahat Pak Lurah. Saya di sini sebagai warga Noposari. Saya di sini mau mengacu Pak, rasa sakit hati dan punya permasalahan sendiri. Ceritanya gini, saya itu di rumah sebagai penjual gorengan. Saya itu akhir-akhir ini dibikin resah dengan isu-isu yang beredar bahwa saya dibilang saya ini hamil. Sedangkan kan saya itu seorang janda Pak, dan saya tidak mungkin hamil. Sedangkan saya itu tidak hamil. Saya di sini benar-benar merasa sakit hati karena saya sendiri tidak punya masalah dengan tetangga saya, tapi saya digosipkan seperti itu. Saya di sini minta tolong kepada Pak Lurah untuk memberikan perlindungan kepada saya. Ini Bukino selaku penjual gorengan sudah datang ke rumah saya mengadukan permasalahan yang Bu Suharti ini alami. Seorang yang berstatus janda kemudian digosipkan hamil, seperti itu, oleh tetangganya sendiri. Dalam hal ini, Bu Tinu sendiri merasa hamil apa tidak? Tidak merasa hamil. Jadi dengan demikian, Bu Tinu merasa difitnah. Fitnahnya itu dari mulut ke mulut atau melalui media sosial mungkin? Melalui media sosial, makanya saya merasa tersakitinya itu di situ Pak. Saya tidak merasa, sedangkan di media sosial sudah tersebar. Terus kira-kira Bu Tinu sudah tahu siapa awal mula yang menyebar berita itu? Iya, sudah Sudah tahu. tahu. Sudah, tetangga sendiri. Tetangga Pak. sendiri. Ya. Nah sebenarnya begini Bu Tinu, jika Bu Tinu merasa tidak terima dengan isu seperti itu, sebenarnya Bu Suharti ini bisa ke Polsek kok, melaporkan masalah ini dengan delik aduan. Sekarang ini ada undang-undang AIT. Nah kepada masyarakat sebenarnya sudah banyak sekali sosialisasi terkait dengan undang-undang. Seharusnya bagaimana kita memanfaatkan itu dengan cerdas. Oleh karena itu, justru datang ke rumah saya untuk minta pertolongan kepada saya selaku lurah untuk menyelesaikan masalah ini. Ini hal yang luar biasa menurut saya. Mungkin Bu Tinu atau Bu Suharti ini, tapi saya akrabnya manggil jenengan itu Bu Tinu ya. Terkenalnya Bu Tinu, jual gorengan. Iya, Bu Tinu mawon Pak. Tinu aja ya, saya panggil Bu Tinu. Ini hal yang positif. Artinya apa? Permasalahan ini mungkin bisa diselesaikan di tingkat kelurahan saja agar permasalahannya bisa selesai. Juga Bu Tinu tidak harus memenjarakan tetangganya sendiri, kan begitu. Terus harapannya Bu Tinu apa? Ini mau diselesaikan secara hukum atau Bu Tinu mempercayakan saya selaku lurah untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta tolong Pak Lurah untuk bisa memberikan saya keadilan yang seadil-adilnya. Karena saya tidak merasa dan isu tersebut sudah menyebar di Noposari khususnya Pak. Saya sendiri merasa malu, merasa dipermalukan. Saya nanti pasrah ke Pak Lurah nanti bagaimana baiknya, dan saya cuma bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Lurah. Oke, terima kasih. Jadi sudah intinya Bu Tinu datang ke saya agar permasalahan ini selesai. Kemudian Bu Tinu sendiri karena sama-sama satu kampung tidak ingin memenjarakan tetangganya sendiri seperti itu. Hingga isu yang membuat gosip bahwa Mbak Tinu hamil juga bisa kita selesaikan. Kita buktikan bahwa memang Bu Tinu tidak. Itu ya.
Mudah-mudahan kalau Bu Dino mempercayakan saya sebagai lurah untuk menyelesaikan masalah ini, oke, akan kita tindak lanjut. Oke ya. Jadi intinya terima kasih sekali. Mudah-mudahan besok, karena kan hari Minggu Bu, Iya. jadi saya sanggupi untuk kita kumpulkan di balai kelurahan ya. Oke, setelah ini saya tak telepon Pak Edi selaku Pak Duko jenengan, sekaligus tahu siapa namanya. Tolong sebutkan nggak apa-apa. Oh, penyebutan nama yang Iya, yang- menyebarkan itu Iya. nggak apa-apa. nggak apa-apa. Itu Bu Kristiani. Kristiani, Iya. tetangga satu kampung, Iya. sama-sama penjual gorengan. Iya. Oke, terima kasih. Ini nanti besok akan saya fasilitasi. Mudah-mudahan permasalahan Bu Tino dengan berita gosip seperti itu, insya Allah bisa kami selesaikan. Mungkin ya. Ya sudah Pak, kalau begitu saya minta pamit. Sebelumnya saya benar-benar mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Lurah. Pak Lurah sudah menanggapi saya dengan baik. Saya minta pamit. Semoga besok bisa mendapatkan jalan keluar terbaik untuk saya dan juga untuk Bu Kris. Nah, ini ibunya baru mau bikin minum, nggak ditunggu. Makasih sekali Pak, besok lain waktu, soalnya ini di rumah juga anak udah nungguin. Oh iya, iya. Ya. Deh, terima kasih ya. Makasih ya Pak Lurah. Kawan-kawan. Amin amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saja permasalahan. Mudah-mudahan besok pagi semuanya bisa selesai. kompor. Ya Pak. Assalamualaikum Pak Senen. Waalaikumsalam Pak. Pak Senen, Pak Edi ya. Ini barusan warga Pak Edi datang ke rumah mengadu bahwa atas nama Suhartini itu tadi mengadu bahwa merasa sebagai korban fitnah melalui media sosial. Bu Suhartini betul dia warganya Pak Edi. Oh iya Pak, itu warga kami RT 01 Pak. Nah, kan begini Pak, tadi barusan datang ke rumah mengadu difitnah bahwa dia seorang janda hamil tanpa suami. Dan itu sudah tersebar Pak di wilayah Padukuhan itu. Apakah Pak Edi selaku Dukuh sudah juga mendengar berita itu, gosip seperti itu? Ya Pak, ya. Oke. Ya tadi ke sini. Nah, sekarang kan hari Minggu Pak Edi. Tolong yang tadi lapor ke saya namanya Suhartini. Kemudian saya tanya tadi bahwa yang menyebarkan gosip itu namanya Bu Kristiani. Itu juga warganya jenengan. Tolong besok pagi diajak ke kantor kelurahan ya sekitar jam 9 ya Pak. 9 pagi. Siap. Kita selesaikan bersama. Oke, begitu saja Pak Adi. Sampai ketemu besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Woi, Pak Adi, monggo. Oh, ini sama. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Pagi Pak. Ini Pak, saya itu memang seorang janda. Dikatakan sakit hati ya saya itu memang sakit hati. Karena saya itu tidak hamil, dikatakan Mbak Kris hamil seperti itu. Sedangkan semua isu itu sudah beredar di masyarakat dan saya pun ada buktinya juga Pak.
Di sini, di sini ada screenshotan yang story-nya Mbak Kris itu mengarah kepada saya. Heboh, Tino penjual gorengan ternyata hamil loh. Oh, seperti ini Iya. ya? Ini story-nya Bu Kris? Iya, makanya saya memang untuk dikatakan sakit hati ya sakit hati. Cuman kalau misal saya itu memenjarakan Mbak Kris, itu kan tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Karena ya mau bagaimanapun yang namanya tetangga tuh Pak, saya juga kasihan lah kalau misal Mbak Kris harus berada di dalam penjara. Dan juga selain ini, karena kemarin itu saya dituduh seperti itu, saya kemarin kan sudah cek ke puskesmas, itu saya juga ada buktinya Pak. Ada buktinya, Ya, sudah cek di laboratorium. ya, udah jadi dan memang hasilnya itu negatif. Oke. Ini Bu Kris ya, Ya Pak. dengan story jenengan ini akhirnya membuat Bu Tino juga merasa ingin membuktikan bahwa Bu Tino ini tidak hamil dan ini hasilnya lab negatif. Tolong ini disimpan ya. Oke Pak, siap. Jadi kalau untuk saya itu selama permasalahan ini bisa diselesaikan di kelurahan dan Bu Kris itu bisa mengakui bahwa ini memang salahnya Bu Kris dan tidak mau mengulangi lagi, saya diselesaikan di tingkat kelurahan, saya tidak apa-apa. Akan tetapi misal Bu Kris itu tetap bersikeras menganggap saya itu hamil, ya terpaksa mau nggak mau saya harus ke ranah kepolisian. Nah Pak Edi selaku Duko, berita ini Pak Edi sudah mendengar apa belum? Sebenarnya sudah Pak. Dan berita itu sudah saya klarifikasi di tingkat kampung, tetapi media itu malah semakin menyebar Pak. Oh gitu. Ya, Jadi berita melalui medsos ini memang sudah menyebar. ya. Saya sendiri beberapa waktu lalu juga sudah mendengar tentang hal ini. Karena belum ada laporan resmi dari Pak Duko, ya saya menunggu saja perkembangan. Nah kebetulan kemarin ya bis asal itu bersiatin datang ke rumah Pak Nadi, mengaku seperti itu. Nah terima kasih ini sudah hadir di ruangan saya seperti saya Pak dulu untuk memfasilitasi. Nah begini Pak Senan, bahwa ya juga masyarakat itu diberikan ilmu pengetahuan lah bahwa menggunakan media sosial itu yang bijaksana, yang cerdas. Karena berita hoax ini sebenarnya bisa menjerat seseorang dengan masalah hukum karena sudah ada yang namanya undang-undang IT. Betul Pak? Ya. Bisa saja ya Bu Suhartini itu lapor ke polsek, beri aduan bahwa merasa difitnah, merasa dirugikan, merasa dicemarkan nama baiknya. Alhamdulillah ini Bu Tino punya inisiatif menyelesaikan ini di Kalurahan. Mudah-mudahan ini nanti bisa selesai. Bu Kristiani ya? Iya Pak, Ini betul tetangga Bu Tino. tetangga. Tapi Terus? di belakang rumahnya Pak. Ya saya tahu Bu Kristiani juga sebenarnya juga berprofesi sebagai penjual gorengan juga Iya kan? benar, penjual gorengan saya itu sama seperti begini. Sama juga. seperti itu. Iya. Jadi sama-sama penjual gorengan ya? Sama-sama penjual gorengan. Nah begini, Bu Kris saya juga mengklarifikasi. Benar nggak Bu Kris menyebarkan berita itu? Benar Pak, tapi kan saya itu berdasarkan juga menurut pengetahuan saya memang Bu Tino itu sebagai penjual gorengan itu memang badannya dengan keadaan fisiknya Bu Tino itu memang seperti hamil Pak, Oke. memang hamil. Jadi menurut Bu Kris ada perubahan fisik, Ada perubahan fisik Ah, ya, nyata. seolah-olah Bu Tino tuh kelihatan hamil begitu. Ya memang mungkin hamil Pak Bu Tino itu. mungkin hamil. Iya. Jadi secara real Bu Kris sebenarnya kan masih menduga-duga, belum ada kepastian kalau gitu Tino itu hamil. Iya, tapi menurut
dari ke perubahan fisiknya. Bu Tino itu sudah kelihatan sekali Pak kalau Bu Tino itu hamil. Ya, Bu Grace, ini kalau itu menyangkut harga diri, kehormatan orang, apalagi Bu Suhartini seorang janda, Bu Grace menjustis, memutuskan bahwa Bu Tino itu hamil, kan itu bukan satu kewenangan Bu Grace sama Bu Grace kan. Ini nggak benar Bu Grace. Hati-hati menggunakan media sosial itu harus bijaksana, harus cerdas. Jadi permasalahan ini menurut korban Bu Tino ya sebagai korban hoax yang menengan ini cukup diselesaikan di kelurahan dengan syarat Bu Grace mengakui kesalahannya dan meminta maaf dan terakhir tidak akan mengulangi hal seperti ini. Bagaimana? Ya Pak, saya bersedia, saya mengakui kesalahan dan saya merasa menyesal atas berita yang tidak benar untuk Bu Tino sehingga jadi heboh seperti ini, dan saya merasa menyesal untuk kedepannya ini menjadi pembelajaran saya Pak untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa berhati-hati menggunakan media sosial. Jadi intinya ya Bu Grace harus bijaksana ya menggunakan media sosial. Jangan sampai apa yang Bu Grace posting ini orang lain merasa dirugikan. Lalu seperti apa pesan Pak Dukuh kepada dua warga? Ya, ini Bu Grace sama Bu Tino, permasalahan ini karena sudah dianggap selesai, maka dari itu Bu Grace berhati-hati di dalam menjalankan medsosnya sehingga tidak tertimbul permasalahan yang hoax. Sebagai pengalaman, kami mohon sekali lagi jangan terulang kembali. Dan Bu Tino sendiri dengan adanya ini jangan dibuat minder. Tetap kita berusaha demi keluarga, kita sebagai tetangga tetap hidup yang rukun. Tolong Bu Joko Boyo, ini semua pembicaraan sudah saya rekam untuk nanti dibuatkan berita acara di lain waktu bisa ditandatangani antara Bu Grace dan Bu Suhartini jika nanti disaksikan Pak Dukuh. Oke, siap Pak. Buatkan berita acara ya. Oke, siap Pak. Nah ini Pak Senen, ini sudah selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Tino karena permasalahan ini bisa diselesaikan di tingkat kelurahan, tidak harus semua masalah ini diselesaikan di kepolisian. Terima kasih sekali, ini pembelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan masyarakat semakin bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak sudah menyampaikan. Semuanya ada ya. Iya Pak. Mohon maaf ya Bu ya yang telah salah menjadi pembelajaran supaya Tidak terulang. bisa lebih baik lagi. Terima Terima kasih Pak Dukuh. Ya.